والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa a'tina al-khaira wa adfa'anna syarra wa najjina wa shfina ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu ila masyayikhina wa awliya'i as-salihin min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha mimman hum haqqun alaina, khususan ila maulana Imam Abil Hasan Syadzili, maulana Imam Abdul Qadir Jilani, maulana Imam Ahmad Badawi, maulana Imam Ibrahim Busuqi, maulana Imam Ahmad Rifai Kabir, wa ila masyayikhina wa asatidatina wa ustadatina fi Indonesia wa fi Masr, wa ila jaddina wa jaddatina, wa ila auladina wa ila walidina min Indonesia wa fi Masr jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimana hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, nikmat, sehat, walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali mengadakan kegiatan mingguan kita, yaitu membaca surah Yasin dan juga membaca madih. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya dan para pengikut setia beliau sampai akhir zaman, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita adalah sebagai seorang hamba, kedudukannya dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita mengingat pujian yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita teringat sebuah kalimat agung yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikamnya beliau berkata, ma madahaka man madahak, innamal madhu man qad manahak, fal fadlu kullul fadli liman manahak. Bukanlah pujian hakiki itu dia yang telah memujimu, tapi pujian yang hakiki adalah liman manahak, siapa yang telah memberikan karunia kepadamu, yaitu azza wa jalla. Fal fadlu kullul fadli liman manahak, segala keutamaan hanya padanya lah yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah mungkin 3 hari yang akan datang kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita sampai saat ini. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajah bersama, kita bisa sama-sama duduk bersama-sama untuk mendengarkan dan juga untuk saling mengaji satu sama lain. Baiklah kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sedikit akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, karena bertepatan malam hari ini ada bertepatan di penghujung bulan Sya'ban, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana wa fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 tahun kita atau 2 kali kita telah menghadapi bulan suci Ramadan dalam keadaan yang pandemi seperti saat ini. Ya, tentunya berbeda. Mungkin kawan-kawan yang berada di Mesir ini atau berada di Indonesia, misalnya 2 tahun sebelumnya, ya berbuka puasa bersama gitu kan, ya Maidatul Rahman mungkin Mesir ini, ya kan,
yang sekarang mungkin dikirim ke rumah masing-masing kalau tidak salah ya. Allah. Dan ini kebaikan alhamdulillah masih kita rasakan gitu. Karena Jadi bukan berarti 2 kali atau 2 tahun kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini tanpa ada kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya dan sering sekali kita lakukan adalah kalau di Indonesia mungkin adalah mudik. Nah, kalau di sini bagi kita adalah pulang. Nah, kita mungkin melihat banyak kawan-kawan yang pulang ke Indonesia gitu kan. Yang mungkin liburan kah, yang mungkin Ramadan bersama keluarga, yang mungkin melaksanakan nanti Lebaran di Indonesia. Tapi kita di sini ya sebagai penuntut ilmu wajib bagi kita yang tidak pulang harus fokus dan serius. Khususnya yang tingkat akhir mungkin di sini ada. Ya, mungkin yang nanti mau naik dari tingkat 3 ke 4, 2 ke 3 dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal-hal yang dimana bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan selama kurang lebih 2 bulan yang akan datang ini sebelum menghadapi ujian. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan ya dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Mengingat 2 kali kita melaksanakan bulan suci Ramadan dalam keadaan pandemi seperti ini. Karena banyak kawan-kawan semuanya yang merasakan ketidakenakan di bulan suci Ramadan dalam keadaan pandemi ini. Pertama, sholat tarawih nggak berjamaah. Yang kedua mungkin tidak bisa berjumpa dengan kerabat. Ya, banyak hal-hal yang dimana bulan suci Ramadan 2 tahun belakang ini kita tidak bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi sebuah problem kita. Ya, salah satu problem kita dalam bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Dan ini selalu didawamkan oleh para salafus saleh. Ya, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kawan-kawan bisa dengarkan pengajian Abu Yasaid Al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam videonya bahwa para salafus soleh sebelum menghadapi bulan suci Ramadan itu banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Contohnya adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum masuk 1 Ramadan, ya, beliau itu mempunyai kebiasaan toa. Toa itu artinya melipat atau merapikan seluruh buku-bukunya. Ja'a Ramadan kepada para muridnya. Ja'a Ramadan, telah datang Ramadan. Buku-buku hadis dirapikan, buku-buku fikih dirapikan, buku-buku sirah dirapikan. Yang hanya dan fokus selama bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Dikisahkan Imam Malik bin Anas itu menghatamkan 1 bulan 60 kali hatam. Mungkin ini adalah salah satu keberkahan para ulama. Dikisahkan juga bahwasanya beliau Imam Malik bin Anas ya, ketika memang memasuki bulan suci Ramadan itu mengedepankan pelajaran-pelajaran Al-Quran. Apapun itu bentuknya, entah itu pengajian tafsir kah, entah itu tadarus kah, ataupun yang sebagainya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas. Itu sebagai petunjuk. Ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita masih bisa memaksimalkan waktu, apalagi berada khususnya di Mesir ini. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar pengajian Maulana Syekh Yusri. Ini salah satu yang menarik sekali ketika kita mendengar kalam beliau. Beliau mempunyai satu metode dalam membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Nah, ini yang alhamdulillah Al-Fakir dapatkan ketika pengajian minggu lalu. Jadi beliau sampaikan seperti ini. Seharusnya kawan-kawan yang pelajar Al-Azhar ini itu walaupun kewajiban di dalam kuliahnya adalah menghafal setiap tahun 1 juz, tapi bukan berarti dia 4 juz selesai gitu. Itu tidak disebut Azhari hakiki. Kenapa? Karena kewajiban seorang Azhari adalah menghafal Quran. Ambil contoh adalah Maulana Syekh Yusri. Maulana Syekh Yusri, guru kita di Muqattam, ya, itu selalu mendawamkan sehari 5 juz. Itu mungkin wirid. Ya, wirid beliau itu sehari 5 juz. Yang pertama. Yang kedua, beliau menghafal Quran kalau tidak salah, ya. Kalau tidak salah itu selama beliau di masa kuliah. Jadi bukan di umur 10 tahun, di umur belasan tahun enggak, tapi di umur mungkin 20 tahun ya, 20 tahun kurang sedikit.
Intinya adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk menghatam atau menghafalkan Al-Quran. Beliau memakai suatu konsep seperti ini. Seminggu 1 rubu. Nah, ini mungkin kawan-kawan bisa aplikasikan itu. Seminggu 1 rubu. Misalnya dari Al-Fatihah sampai 1 rubu itu sebelum innallaha la yastahi ayyadriba mathalan, betul? Ya. Itu 1 minggu. Misalnya setorannya hari Jumat. Nah, setoran setiap hari Jumat misalnya 1 minggu. Nah, setelah itu bukan hanya menghafal, tapi mendengarkan suara seorang syekh yang mengaji. Siapa? Kalau beliau merekomendasikan ke kita Maulana Syekh Al-Husari. Ya. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu pernah berkata, ada 3 qori sepanjang sejarah Mesir ini itu wajib kita dengar. Artinya sangat luar biasa. Pertama, dari segi suara adalah Syekh Muhammad Abdul Basit Abdul Somad. Yang kedua, dari segi hukum makharijul huruf, Syekh Al-Husari. Yang ketiga, jama' bainahuma, sautnya bagus, ahkamnya bagus, Syekh bin Syawi. Nah, ini kawan-kawan bisa diaplikasikan. Jadi Maulana Syekh Utsaimin mengaplikasikan seperti ini. Seminggu 1 rubu. Ya. Kalau misalkan seminggu 1 rubu, hitunglah misalnya dibutuhkan karena 1 juz itu ada 8 rubu, maka bisa dimaksimalkan itu 8 minggu. 8 minggu berarti sama dengan 2 bulan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Kita kali 1 juz itu kan ada 8 rubu. 8 kali 30, 240. Maka dibutuhkan untuk membaca seminggu sekali dan menghafal itu 240 minggu. 240 minggu itu berapa bulan? Kalau kita dibagi-bagi, ya karena sebulan ada 4 minggu, itu sama dengan 60 bulan. Berapa 60 bulan? 60 dibagi 12 bulan, 5. Berarti berapa tahun dibutuhkan? 5 tahun. Dan ini dilakukan oleh Maulana Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jadi 1 minggu 1 rubu. Ibarat minum obat, pagi dengarin 1 rubu, siang 1 rubu, malam 1 rubu, saudara. Jadi kalau misalnya ini terus didaunkan, kalau kata Maulana Syekh Utsaimin, insya Allah itu sangat luar biasa dan akan mungkin. Apalagi Syekh Husari, kalau kawan-kawan dengar, saya Al-Fakir dengar sendiri. Itu kalau dulu kita bersama kawan-kawan Ikada, itu biasanya CD Ustadz Dwi, ya Ustadz Dwi yang selalu mendawamkan itu. Mungkin menemani tidur kayaknya. Jadi beliau mendengarkan pengajian Syekh Husari. Itu suaranya bagus beliau dan makharijul hurufnya keluar. Ya, hukum-hukumnya semua keluar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kawan-kawan dan kita semua mungkin di Indonesia juga yang melihat ini bisa memaksimalkan waktu 5 tahun itu bisa menghafal. Pertanyaannya, selama kita di sini misalnya 5 tahun, wah berarti kayaknya belum selesai nih. Ya, misalnya belum selesai ya kawan-kawan yang mungkin 1 tahun sudah di Indonesia membutuhkan waktunya 4 bulan. Itu bisa dikejar. Oke lah, misalnya kita di sini bisa 1 minggu, misalnya 2 rubu misalnya. Ya, misalnya 2 rubu gitu kan. Itu semakin banyak mungkin bisa cepat 3 tahun selesai. Nah, hal inilah yang dimana salafus soleh, khususnya guru-guru kita, itu mengamalkannya. Gitu. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak baca Quran. Mungkin ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Itu sangat masyhur. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Oleh karena itu, kita sekali lagi dalam kesempatan ini watawasau bil haq watawasau bis sabr, bukan berarti kita merasa paling, tapi saling. Oke. Jadi inilah yang pertama, kita harus mendawamkan baca Al-Qur'an. Walaupun hanya 1 kali hatam, walaupun hanya 1 kali misalnya 1 kali baca misalnya 1 halaman 1 hari selama bulan Ramadan, tidak apa-apa. Di dalam kitab At-Tibyan dikatakan bahwasanya ketika orang, ini bab pertama, ketika orang yang lancar baca Quran dia dapat 1 ajrun. Tapi orang yang sulit membaca Al-Quran, istilahnya yata'ata, jadi sulit. Bismillah lahu ajrun. Apa ajrun pertamanya? Ajrun pertamanya adalah baca Al-Quran. Ajrun yang keduanya adalah kesabaran dia karena dia telah belajar membaca Al-Quran. Fahuwa yata'ata, istilah di kitab At-Tibyan itu. Ya, jadi bahwasanya yang merasa berat membaca Al-Quran itu mendapatkan 2, karena dia pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala dia bersabar belajar membaca Al-Quran. Nah, ini biasanya orang tua kita
atau sesepuh kita yang ada di rumah itu yang ngasih meja-meja, ngasih ikro, dia tak masuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu, hak yang pertama adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Berapapun, sehalaman, 1 juz, ya. Kalau mungkin kawan-kawan nanti yang berkesempatan berada di Mesir ini mau Ramadan bersama Syekh Yusri, ahlan wa sahlan. Beliau bisa menghatamkan itu 1 bulan itu 3 kali juz. 3 kali hatam. Berarti 1 malam 3 juz. Wah, itu Masya Allah. Mungkin kawan-kawan nanti sekali atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan bisa daun di sana. Inilah keberkahan para ulama kita dan sirah atau perjalanan para salafus soleh dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini ternyata urf yang sangat bagus. Apa? Yaitu saling tasafahul qulub. Jadi saling memaafkan. Ini anak pernah ngobrol bareng dengan guru di salah satu kediaman. Bahwasanya ada salah satu kebiasaan orang Indonesia sebelum menyambut bulan suci Ramadan itu saling memaafkan satu sama lain. Nah ini gak ada di Mesir ternyata ini. Ini amrun gurib di Mesir, nggak pernah ada gitu. Mungkin kalau minta maaf setiap hari biasa gitu, tapi adat Indonesia itu sangat luar biasa. Dan ternyata itu orang Mesir tidak ada seperti itu. Adat di mana di awal bulan Ramadan itu saling tasofah. Dan hanya di Indonesia. Mungkin kita di sini besok bisa nelpon orang tuanya, bisa mengabarkan saling minta maaf gitu mau masuk bulan suci Ramadan sehingga hatinya kembali bersih gitu kan. Bukan hanya dengan orang tua, dengan guru juga mengabarkan, dengan sesama teman, serumah, saling bukan paling. Sekali lagi, dengan teman rumah, saling bukan paling. Saya ulangi lagi, dengan teman rumah, saling bukan paling. Oleh karena itu, ketika sudah berteman dengan satu rumah, tapi ada sebuah gesekan, sekali lagi, kegesekan itu kalau selama lama-lama akan dibiarkan, maka kita tidak akan ada rasa ikhlas, tidak akan ada rasa legowo dengan kawan serumahnya. Oleh karena itu, ketika ada problem, ada percecokan, ada perselisihan, segera minta maaf, segera turunkan ego. Insya Allah dalam masuk bulan suci Ramadan atau bulan-bulan yang akan datang, kita akan diberi hati yang ikhlas, hati yang bersih, sehingga melaksanakan ibadah juga tenang dan ikhlas. Itu yang kedua mengenai tasawuf qulub. Yang ketiga adalah ini yang perkara yang sangat luar biasa dan harus bagi kita khususnya mahasiswa Mesir ini untuk sama-sama melakukannya. Apa? Fokus dengan kegiatan kebaikan. Apa? Salah satunya mungkin belajar, bertalaki, duduk bareng, berjalasan dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kenapa? Karena biasanya kawan-kawan yang misalnya sudah berada di sini, ya itu baina dia bergaul dengan kawan yang keliru, baina dia mengikuti lingkungan yang kurang keliru. Jadi keluar dari lingkungan tersebut, bergabung dengan majelis-majelis yang dimana membawa pada kebaikan. Jadi sekali lagi, buatlah lingkungan yang kondusif, buatlah lingkungan yang baik ini. Ini sebagai nasihat untuk diri Al-Fakir pribadi dan juga kawan-kawan semuanya, bahwa kita berada di Mesir, khususnya kawan-kawan di sini dan juga di Indonesia, itu kita adalah mungkin bisa disebut dengan istilah warasatul anbiya, ulama. Kan kita calon. Ya. Artinya kalau memang ulama itu kan belajar benar-benar fokus dalam menuntut ilmu agama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi salah satu murid dari Maulana Syekh Muhammad itu beliau berkata di dalam pengajiannya, ya kan, al-ilmu in qaranatul khasyah falak wa illa fa'alai. Nah, ini ketika ilmu itu digandeng dengan rasa ketakutan, ya, khasyah, ya, dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, falak, maka itu ilmu bermanfaat untuk kamu. Wa illa, kecuali fa'alaika, maka itu akan menjadi bumerang untuk kamu. Oleh karena itu, saya mengajak kawan-kawan yang ada di sini dan juga di Indonesia, kita sama-sama menyadarkan diri kita sebagai calon-calon ulama yang harus mendamaikan dan menentamkan masyarakat kita. Misalnya contohnya keadaan pandemi seperti ini, ada yang benar-benar memaksa kita harus sholat tarawih di rumah, kita harus sholat berjamaah, kita harus tarawih di masjid, kita harus sholat jemaah di masjid gitu kan. Ini kita harus melawan pemerintah ini sebagainya, togut dan sebagainya, istilah-istilah seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus sama-sama kita berikan pengertian. Silakan kawan-kawan buka kitab atau karya dari tulisan Profesor Dr. Quraish Shihab, guru kita, itu tentang corona. Itu tulisannya sangat mendamaikan sekali. Kenapa? Karena di sana banyak menjelaskan tentang
bagaimana hukumnya ketika sholat nggak wajib di masjid misalnya dalam keadaan seperti ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai pendai gitu kan, sebagai seorang yang mempelajari ilmu-ilmu agama itu mendamaikan, menenangkan dan juga menyejukkan. Itu di buku itu ya, karya guru kita Profesor Dr. Quraish Shihab itu menjelaskan itu semua. Walhasil 3 poin ini jika kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berhati ikhlas, berhati mulia. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menutup obrolan kita dan juga kalam hikmah kita pada malam hari ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekeliruan, jika banyak kesalahan, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan yang ikhlas, dalam keadaan yang bersih hatinya, dan dalam keadaan yang insya Allah menjadi itqun minan nar, menjadi hamba-hamba yang terhindar dari api neraka. Inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, di malam Jumat ini, dan juga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.